Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua 1 STIT Az-Zahra Tasikmalaya, Bapak Asep Abdurrahman MPD. Yang kami hormati pemateri public speaking, Bapak Happy Chandrayana MIKOM. Yang kami hormati Ketua Formaca UIN Bandung. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika STIT Az-Zahra Tasikmalaya serta hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin aqahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajran in ajriya. Indonesia tanah airku,
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibin mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahlul tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عتيري محبتك ومعرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Ilahi Ghafur, yang mana berkat rahmat dan ridhonya alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas, salah satunya insyaallah yang akan kita langsungkan pada hari ini, yaitu pelatihan public speaking. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidul Anbiya wa Khatamul Anbiya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'at dan tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami hormati Ketua Yayasan STIT Aljahra Tasikmalaya Haji Ayub Cepur Rahman SAG MSI, yang insyaallah mungkin kebetulan beliau hari ini sedang melangsungkan perkuliahan S3 atau doktoral di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua 1 STIT Aljahra Tasikmalaya Pak Asif Abdurrahman MPD ya, serta jajarannya dan para dosen STIT Aljahra Tasikmalaya yang sama-sama kita hormati. Dan sekaligus yang kami banggakan dan yang kami cintai sahabat-sahabat daripada mahasiswa STIT Aljahra Tasikmalaya yang insyaallah pada hari ini akan melangsungkan pelatihan, dan semoga pelatihan ini membawa berkat dan manfaat bagi sahabat-sahabat semua. Baik, sahabat-sahabat semua dan hadirin yang berbahagia, mungkin ini adalah pelatihan, dan tak lupa yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para narasumber Epi Chandayana Unikom yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini telah hadir di hadapan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya pada Bapak berkenan hadir di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aljahra ini, sekolah tinggi yang di Tasik Selatan ini baru ada di sini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi Bapak, sehat walafiat dan batin, sukses dalam segala hal. Yang terhormat pula Pak Ilham dari mewakili Forum Mahasiswa Pascasarjana UIN Bandung, alhamdulillah juga telah memberikan kesempatan kepada STIT Aljahra untuk merasakan program Forum Mahasiswa Pascasarjana UIN di hadapan kita dan disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah di STIT ini udah ada chemistry, kita sama-sama Tasik Selatan. Terima kasih Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
balas segala bentuk kebaikan Bapak terhadap kami. Balasan yang berlipat ganda. Bapak, Ibu dosen yang hadir di sini, seluruh sivitas akademika, para mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Alhamdulillah, terima kasih, semoga kita sehat walafiat. Bila kita panjatan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pagi ini kita diberi kesempatan masih bisa mengikuti segala bentuk dedikasi aktivitas kita, karena ini sudah bukan mungkin lagi berkat hidayah, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita patut bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswi, mahasiswa-mahasiswi STT yang alhamdulillah pada hari ini hadir. Momen ini adalah sebuah momen besar, a great moment, ya, yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Insya Allah bermanfaat bagi kita, karena Pak Cepi ini, narasumber ini, bukan saja tadi profilnya sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Ini adalah kelas internasional, Pak. Makanya minggu depan katanya beliau bercerita ke saya, katanya mau ke Tajikistan, Pak. Ya, ke luar negeri diundang untuk seperti ini. Ya. Latihan public speaking. Kenapa bagi kita saja sebagai mahasiswa ini, setiap manusia pasti bisa bicara, tapi bicara yang menarik, yang dirindukan itu kan merupakan skill, mungkin begitu Pak. Nah, ketika skill itu harus dilatih. Ini seperti itu gambarannya. Makanya pelatihan ini mohon kepada mahasiswa, siapkan catatan, siapkan pikiran, hati dan semuanya, karena ini waktunya tidak lama. Kalaupun bobotnya 24 SKS kali ya. Di durasi waktu sekitar 90 menit atau berapa ini menjelang Jumatan. Ini harus kita manfaatkan karena ini momen besar, sebuah nilai yang tidak bisa dinilai dengan waktu. Saya kira beliau hadir ke sini hakikatnya adalah takdir Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, untuk menjadi sebuah pengetahuan. Bagaimana kita sebagai calon guru ya, calon guru yang retorikanya bisa dirindukan oleh siswa. Begitu sederhananya mungkin begitu. Ini guru PAU, Pak. Calon-calon guru PAU, guru di MPI juga sama, sebagai guru di sekolah, sebagai manajerial, memiliki retorika yang handal. STT Az-Zahra memberikan tepuk tangan Anda untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla wa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ma'ad. Ahibati fillah, salam ta'zim dan hormat kami untuk the founder of STT Az-Zahra. Beliau tidak hadir, tapi energi doanya selalu hadir untuk bendera Az-Zahra sampai hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Salam hormat untuk yang terhormat Bapak Asep Hafizullah. Beliau obrolan singkat hampir kurang lebih 30 menit tadi di ruang atas, tapi saya merasakan spirit yang luar biasa dari Pak Asep ini. Kami yakin energi doa beliau pun selalu hadir untuk kita. Tepuk tangan untuk Pak Asep. Dan Anda tak bisa datang ke sini kalau tidak ada jembatan emas yang melalui satu frame,
melalui forum mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang Ilham dan kawan-kawan, tepuk tangan buat teman-teman and all of my people. Bismillah. Ana Al-Fakir Herdi Chandra bersama tim Mbak Vera di Istana Bogor sudah standby dari pukul 7.30 tadi, karena hari ini suara Anda semuanya yang mendengarkan bukan hanya orang Tasikmalaya Selatan, yang mendengarkan Anda bukan hanya orang Jawa Barat. Setelah malam itu Kang Ilham mengatakan, Pak Happy, tanggal 23 lock tanggalnya, otomatis protokoler di Istana Bogor mereka sudah ready, karena suara Anda Az-Zahra People akan didengarkan oleh hampir kurang lebih 75.000 listeners dari Sabang sampai Merauke. Maka hari ini kita akan live. Saya mohon kerjasama Anda dalam waktu yang singkat sampai jam berapa ya? Sampai selesai nanti, sampai MC ngasih kode kayak gini berarti selesai. Sampai Bapak Ibu dosen yang terhormat, Masya Allah, sebuah kebanggaan bisa merapat hari ini. Kita mulai. Tulisan yang muncul di sini adalah Speak with Power. Kalau Anda melihat tulisan ini, itu sengaja kita bikin dari tahun 2008. Karena kalau kami tulis di sini adalah seminar public speaking, banyak di antara mahasiswa-mahasiswi di Indonesia bahkan di luar negeri ketika mendengar kata public speaking, mereka alergi dengan public speaking. Ketika kami datang ke kampus Universitas Indonesia, 5 menit pertama kami tampil, apa yang terjadi? Ketika kami katakan kepada mereka, I choose one of you, saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Anak-anak UI dengan yellow jacketnya, mereka langsung banyak yang menghentikan cipta. Anda tahu kenapa? Karena mereka takut untuk bicara di depan. Tiba-tiba ada ketua BEM angkatan 2015, dia mengangkat tangan dari belakang, dia mengatakan, Pak Chandra, saya akan coba maju ke depan. Oke, you come forward here, maju ke depan. Ketika maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadilah gempa 8,9. Padahal materi sudah dia siapkan, sudah digeladi, tapi ketika maju ke depan, melihat sorotan mata orang-orang seakan monster yang akan menerkam dia, akhirnya dia tak bisa bicara apa-apa. Baru perkenalan saja, dia sudah gagal. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Kenapa bisa seperti itu? Public speaking bukan hanya teori, people. Semakin Anda tampil di depan orang, semakin Anda presentasi di depan dosen Anda, semakin Anda tampil di depan all of people, maka semakin Allah yang akan menggerakkan. Karena apa? Tercantum dalam Al-Quran jelas, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Anda hadir di sini semua atas izin Allah. Anda bicara di sini, Allah yang menggerakkan lisan kami dan jiwa raga kami untuk bicara. Maka hari ini bersama, tak selamanya saya bicara di depan, tapi nanti ada segmen ketika Mbak Vera di Istana Bogor mengatakan simulation session melalui earphone yang kami pakai di sini, maka saatnya kami akan meminta satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang berdoa di mana-mana, pasti gitu kan. Di Jambi seminggu yang lalu banyak langsung meninggalkan cipta, dia langsung berdoa. Tak tahu apa yang mereka bacakan. Bisa jadi mereka baca ayat kursi pula di situ kan. Pasti Anda berpikir, gak mungkin Pak Happy nunjuk kita karena dia datang pertama kali dan waktunya sangat sempit. Enggak, bisa jadi sekarang. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Bismillah, kita mulai. Operator standby. 5, 4. Semakin menunduk itu yang saya pilih. Biasanya kalau segmen ini Anda berpikir tidak mungkin dia akan nunjuk kita karena dia belum berkenalan. Yes, Anda belum berkenalan, tapi Anda menggunakan satu alat ini, people. Alat ini di pasar Cikurubuk banyak banget. Tapi kenapa anak-anak Unpad, anak-anak UI, anak-anak UIN Jambi mereka banyak yang takut dengan alat ini? Karena alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal peserta seminar dimanapun kami berada. Apa maksudnya? Please my people, pay attention here. Ihtamuna suwaya. Anda akan memilih satu di antara Anda. Dengan cara apa? Ada titik warna merah di sini, people.
Ini nanti orang beda. 500 anak-anak Hasanuddin Makassar ketika saya mengatakan I just one love you, 500 mahasiswa-mahasiswi di Hasanuddin Makassar mereka langsung fokus, tidak ada yang menghentikan cinta, tidak ada yang matanya antara hidup dan mati, mereka semua fokus ke depan karena mereka takut untuk ditunjuk. Bukankah guru juga pernah melakukan itu kepada peserta didiknya? Ketika ada mengatakan, saya akan pilih ya sok barudak namun ketika dia sekedar saya akan pilih satu yang akan maju ke depan, itu anak-anak pasti banyak yang berdoa. Sekarang biar saya melakukan itu kepada Anda. Maksudnya apa Pak Hemi? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Sukses. Nafasnya langsung Allah. Saya lihat panitia standby ya, jangan sampai ada yang ngajlong dari jendela ya. Standby Bang Fira Isra Bogor 5 4. Wahai calon guru yang hebat yang dirindukan peserta didiknya, show your talent and speak up please. 3 2. Saya temukan orangnya dari cara duduk, bahasa tubuh, sorotan mata, cocok dia maju ke depan hari ini. Nah, Anda. Yes, ada yang di belakang. Oh, Masya Allah. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Anda semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Dan gara-gara satu alat ini saja Anda sudah terhipno. Bukannya public speaking itu adalah hipno, taksir, memberikan pengaruh. Baru saya klikkan seperti ini padahal belum nyala ya lampu, tapi yang di belakang langsung bilang astagfirullahaladzim bukan saya. Ayah nanggung. Kenapa bisa seperti itu? Suasana Anda langsung tegang, tatapan Anda langsung ke depan. Apa kesimpulan di segmen pertama? Jadilah pembicara itu mengesankan di 5 menit pertama. Saya ulangi. Jadilah pembicara mengesankan di 5 menit pertama. Karena apa? Kita buktikan hari ini, people. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Inner Power of Teachers. Guru yang hebat, guru yang punya inner, punya ruh, punya power. Ruhul mu'allim, ruh seorang guru. Ruh seorang guru adalah guru yang berretorika, berbicara lesa faqat lisan, bukan hanya lisan yang bicara, tapi jiwa raganya ikut dia bicara. Orang tua yang hebat, yang dirindukan oleh buah hatinya adalah orang tua yang dia bicaranya mengesankan untuk buah hatinya. Ketika ada anak TK di Senayan, dia teriak paling maju ke depan. Apa yang dia katakan? Pak Happy, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Anak TK maju ke depan di depan ribuan orang. Apa yang dia katakan? Pak Happy, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Nah, apa kata itu? Nah, sini saya. Ibu itu dia sudah menguasai public speaking walaupun tanpa seminar. Apa? 3 kata tapi dalam banget ke anak itu. Anak itu sampai dia kuliah, dia masih merasakan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut dari seorang ibu. Nah, di sini saya ada smile face and smile voice. Dia bicara sambil tersenyum. Ibu itu the real public speaker. Sekarang kata-katanya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, jadi saya. Kira-kira Anda pilih yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Nah, sini saya. Bahasa tubuh sang ibu sangat dirindukan oleh buah hati Anda. Anda seorang guru, Anda guru PAUD, Anda guru TK. My people, ungkapan Ali bin Abi Thalib sangat indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Kau ngajak anak TK, anak PAUD, Anda tampil masuk ke dunia mereka. Di 1 menit pertama, Anda sudah menunjukkan karakter seorang guru. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ganteng, cantik-cantik. Khatib ala hasabi uqulihim. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Anak-anak SMK Az-Zahra apa mau digitukan? Anda gak percaya? Lakukan aja coba. Depan anak SMP SMA, baru Anda masuk kelas Anda mengatakan, ganteng-ganteng, kasep-kasep dari siapa? Yang baru kumis tipis-tipis itu kan?
Saya yakin peserta didik Anda akan mengatakan astagfirullahaladzim, ada apa dengan guru-guru? Dari sini saja Anda sudah bisa mengambil kesimpulan. Yes, inner power of teacher. Apa itu? Mengajar itu penting. Jangan yang penting mengajar. Kalau ada guru yang mengatakan, yang penting saya ngajar, pasti nggak beres ngajarnya. Ada calon guru yang berkarakter not just profesional. Jadilah guru yang Anda punya frame kuat di benaknya. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Yang kedua, Anda sebagai orang tua, mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kalau Anda mengatakan, yang penting saya mendidik, bukan mana yang penting, pasti orang itu nggak penting. Nah, public speaking apa Pak Happy? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Pasti banyak yang mencatat tulisan ini buat status di WA hari ini. Boleh juga nih. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Jadi mahasiswa itu penting, jangan yang penting jadi mahasiswa. Wa ma'asbahal dzalik. Dari sini Anda bisa menyebutkan, oh ya, oke. Berarti hari ini bersama duduk Anda penting, jangan yang penting duduk. Anda fokus ke depan, jangan sampai otaknya kejemuran. Siap? Suara Anda 35%. Siap? Kita mulai Bang Fer. Ada tulisan menarik, are you ready? Show your vocal. 3 kata ini Anda jawab hanya dengan 2 kata. Saya bertanya, are you ready? Jawaban Anda adalah yes sir. 2 kata, yes sir. Sok bahasa Inggris versi Cibalong juga nggak apa-apa. Are you ready? Yes sir. Sok saya kayak gini. Are you ready? Yes sir. Kalahkan audionya. Show your vocal. Are you ready? Yes sir. Hey my people, pembicara yang hebat, guru yang mengesankan, dia bicara menggunakan 2 senjata. Show your smiling. Yes sir, itu udah banget. Seruat-ruat Anda, segalau-galau Anda, bisakah Anda simpan dulu semua permasalahan di garasi sana? Pas masuk ke ruangan, Anda start from zero, dari nol. Anda ngajar, bicara Anda penuh dengan cinta di situ karena start from zero. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, saya minta ada yang membaca. MC silakan dibaca. Setiap karakter pembicara itu unik. Anda dari mana kan? Dari Karya Bakti. Di mana itu? Daerah Ya. Anda pengajar di sini apa mahasiswa? mahasiswa. Ini suaranya MC banget deh. Lama-lama saya bawa ke istana jadi MC sana juga ya. Suaranya MC banget ya. Insya Allah. Ulang juga. Setiap karakter pembicara itu unik. Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Pak Ilham, that's good karakter. Excellent. Pak Asep bicaranya dengan karakter, dengan kaulan legendanya. Saya bicara dengan karakter saya sendiri. Semua bicara sesuai dengan karakternya masing-masing. Orang otak kanan bicaranya pasti dia powerful. Orang otak kiri dia lebih soft tapi powerful. Orang otak kanan seperti apa Pak Happy? Orang otak kanan itu suka dia dengan dunia lapangan, suka dunia panggung. Tapi orang otak kiri dia konseptor di belakang. Orang otak kiri jangan kasih dia panggung. Yang akan terjadi, dia duduk manis di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini belajar public speaking-nya, jadi public speaking kita ngomong ya. Nanti sok ngomong aja ke depan, saya cari aja di Google ya. Orang otak kanan dia powerful, jarang dia duduk. Dia tampil powerful dan dia bisa menghipno audiensnya. Allah menciptakan kita beragam karakter. Khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, bukan hanya laki perempuan tapi karakternya people. Anda orang otak kanan, istri anak orang otak kiri. Jarang yang satu rumah karakternya sama. Saya orang otak kanan, saya sering ngomong ke istri Anda pendiam. Anda bisa bayangkan kalau saya orang otak kanan suka ngomong kayak gini, Anda motivator, istri Anda motivator juga. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain di situ ya. Berarti karakter kita beragam. Dan saya bisa paham karakter Anda di 15 menit pertama kami bicara. Dari mana kami bisa paham karakter Anda? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Pak Ilham langsung agak leser. So,
Bapak Ibu lakukan ini kepada murid Anda. 15 menit awal Anda katakan, saya bisa paham calon orang sukses. 15 menit pertama, Bu Guru berbicara hari ini. Pasti anak kaget semua. Wah, enaknya. Dari mana kami tahu? Dari cara duduk dan sorotan mata. Berarti kesimpulannya, keunikan Anda hari ini, people, ditunjukkan ke dalam satu slide. Gara-gara tulisan barusan, Ketua BEM seluruh Indonesia sebelum pandemi berkumpul hanya untuk meng-highlight tulisan ini. Apa itu? Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Saya suka MC, Kak. Burger, kaset. Saya suka MC, saya sering banget perform kayak gini. Dan saya pertajam pada bidang Anda semenjak saya SD sampai hari ini. Wujud Anda hari ini pun sama. Andai kan Anda seperti silet. Silet ini hanya berbentuk gambar, tapi gambar ini dia bicara. Apa kelebihan silet? Walaupun kecil tapi dia tajam. Anda paham itu, tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa Anda pernah melihat di Cibalong ada orang nongkrong depan pohon? Dan kau tanya orang itu, Kang nuju naon? Saya teh nuju apa nebang teh? Nuar. Saya teh nuju nuar, iya tah pohon. Dengan silet sampai lebaran tahun depan nggak selesai itu urusan. Itu silet, walaupun dia tak bicara, tapi bahasa gambarnya dia bicara. Beda dengan gambar ini. Gambarnya apa ini? Kapak lahu mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Dia udah bicara kawan, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apa pernah ada santri di pesantren dibotak pakai kapak gitu ya? Saya belum pernah lihat itu. Berarti kesimpulannya apa? Sok buktikan hari ini. Anda gak perlu datang ke UI seminggu sekali hanya untuk mencari karakter sebelum Anda tampil dan menyelami samudra kalam, samudra public speaking. Cukup Anda ketahui dari karakter Anda masing-masing. Anda orang fokus atau tidak fokus. Anda orang otak kanan atau orang otak kiri. Anda orang limbik kanan atau orang limbik kiri. Dengan cara apa? Seperti anak-anak ini berkumpul, mereka semua mencari karakternya masing-masing. Selama 2 jam mereka anti hanya untuk mencari karakternya. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Hanya ngangkat tangan. So, Azhara buktikan hari ini. Tapi jangan sampai gagal. Anda gagal, maju ke depan. Bentar ya, saya di sini. Filosofi mengangkat kedua tangan adalah generasi guru atau pembicara. Dia adalah semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Buktikan hari ini dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, mulai. Jangan ragu-ragu Pak. Dari sini nampak Pak. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat kedua tangannya sampai itu senyum, dia orang bahagia, terampil dan ceria. Bismillah, buktikan hari ini people. Mulai. Amazing, I like it. Siap people. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Apa gue bilang, banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ternyata kagak bisa. Terang, dari belakang juga hampir gagal. Dari sini nampak ada yang fokus dan unfokus. Orang yang fokus bicaranya, dia akan bisa menghipno lawan bicaranya. Fokus kepada materi, fokus kepada audiensnya. Sekarang anak-anak UI setelah itu berkumpul after zuhur. Ngapain? Mereka melatih applause hypnotic. 3.000 orang berkumpul di situ, mereka latihan tepuk tangan. Anak PAUD aja bisa, tapi hari ini horor banget. Anda buka tutup tadi, gak ada yang tahu kalau Anda salah, kecuali saya di sini. Tapi ini yang berbeda. So kita cobaannya. Iki anu di bawah di orang.
Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Banyak huruf paut di sini. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, dia adalah pakar bahasa tubuh. Dia mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Anu keprokan di hadap, berarti PD-nya di bawah 30%. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Anda masih aman. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Siap ya? Anda gagal, salah, maju ke depan kawan. Kita mulai. Selamat pagi, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti sehatnya pelan-pelan, suksesnya juga pelan-pelan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Allahu Akbar, Anda fokus banget di sini ya. Selamat pagi, Anda takut salah betul. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Anda semakin kencang, semakin powerful. Anda suksesnya semakin bicaranya powerful. Selamat siang, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malam ya, betul? Anda fokus banget, nggak takut salah. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i yadullu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti betul. Ini cocok ada tiang. Saya kiri dulu. Sok baca doa dulu Bu ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Cukup. Saya kanan sok ya. Keren kalah yang gini. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Amazing semuanya, selamat pagi, selamat malam. Allah Akbar. Tenang kan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, aman. Itu pada yang berapa terjatuh. Istighfar di sini ya. Oke, Bismillah. Tuh, bermuka di malu Pak Ilham. Ketika muncul gambar ini di Giant Screen Senayan Jakarta Convention Center, ada anak Medan bertanya, Bang, aku datang dari kampus Sumatera Utara. Aku mau tanya kau satu hal. Sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu nama Happy Chandra, itu nama asli atau bukan? Saya sakit hati kalau tanya itu. Tanya Pak Yoham, ini nama asli. Habis itu datang ke Mataram. Anak Unram bertanya, Bang, aku tanya kau satu hal. Kenapa nama Anda Happy? Saya jawab lagi di situ. Kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol saya langsung seri gitu. Di Happy gitu. Anda tanya lagi, Pak Happy, ada ngapain tugasnya? Saya tugas dari tahun 2008 sebagai MC kenegaraan di Istana Merdeka, habis itu ke Istana Bogor. Tapi ketika saya munculkan itu, pasti ada pertanyaan ini. Dan Anda nggak mau ada pertanyaan ini lagi terulang di kampus ini. Apa pertanyaannya? Punten Kang, boleh tumaros Kang, Agak aslinya di mana? Ketika saya bilang saya asli dari Tasikmalaya, di Hotel Santika, anak-anak kampus mereka nggak percaya kalau saya orang Tasikmalaya. Ketika saya bertanya lagi, Akang Tasikkan paling mana? Di Kidul saya. Mereka lebih nggak percaya lagi. Kidulnya paling mana? Saya di Pabijahan. Saya lahir di Pabijahan. Ketika saya sebut Pabijahan, sorotan mata orang-orang di area Pasundan, mereka mengatakan pasti orang ini tinggal dalam gua. Tapi qadarullah, kapan saya mulai bicara kayak gini? Kelas 3 SD kawan. Saya terlahir dari SD Negeri Pabijahan yang hari ini kamu masih capture gambarnya dan sudah saya bawa gambar itu kemanapun saya pergi. Kenapa saya katakan ini? Karena dulu waktu SD saya termasuk anak yang pendiam, jarang ngomong. Otak kirinya lebih dominan daripada otak kanannya. Tapi qadarullah, hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 90, bapak saya pagi-pagi mengatakan, oke, kayak begini bakal ya sama. Ubah biasa, kayak Happy jadi MC nah, jadi pembawa acara. Oh, saya tolak tawaran bapak. Saya bilang, Pak, bapak tahu anakku nggak pernah tampil depan omong. Daripada acara hancur lebih baik bapak kasih ke yang lain. Akhirnya apa?
Ibu datang dari kamar. Nah, ini ibu kasih tulisannya. Tulisan MC 15 lembar bolak-balik. Saya lihat dia aja stres kawan. Di situ apa yang terjadi? Panggungnya panggung saman di desa Pamijahan dulu tahun 90 terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter, ditahan drum minyak tanah 7 di hanapnya. Habis itu ada kelap-kelip lampu. Itu saman zaman jahiliyah dulu. Apa yang terjadi? Hanya untuk tampil ke depan Allahu Akbar susahnya minta ampun. Di situ Bapak mendorong saya dari belakang. Jangan, ayo kau tampil. Saya didorong maju ke belakang, ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Sambutan kepala desa. Ya Allah, susahnya minta ampun. Padahal tulisan sudah ada. Pernahkah Anda lebak itu dan merasakan itu? Skrip sudah ada, materi sudah ada. Pas maju ke depan, blank semua. Pernah itu? Dan itu saya rasakan waktu kelas 3 SD. Saya pegang itu mikrofon, saya pegang itu kertas. Sebelum saya bicara, anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai bicara, mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Apa yang mereka katakan? Turun, MC-nya turun. Saya kaget, astagfirullah, dulu juga ngomong apa? Betul kan ya? Itu tahun 80 depan balai desa. Akhirnya apa yang saya lakukan? Allah Akbar, apa salah saya? Tapi kehebatan seorang bapak dan ibu, bapak menyusup dari sekian kerumunan orang, dan saat itu bapak dari depan panggung hanya mengangkat jempol tapi punya power yang luar biasa. Apa yang bapak katakan? Nah, ayo. Dalam hati saya, enak kali bapakku ini. Kita yang ngomong, bapak cuma mengangkat jempol dari depan panggung. Di situ anak mulai bicara. Apa yang saya katakan? Saya pegang itu mikrofon dan saya katakan, hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak ya mesti kayak gitu kan? Anak SD tahun 90 yang sekarang mungkin sudah punya anak 5 kali kawan. Akhirnya mereka semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Kepala desanya itu ada keturunan Batak. Ada turun ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung. Datang itu kepala desa. Dia memegang pundak saya sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami pres. Kan bisa kau katakan itu tak enak kali kau panggil aku. Oh, saya semakin nangis di belakang panggung. Kapan itu terjadi kawan? 30 tahun yang lalu, tapi masih terikut sampai hari ini. Dan cerita itu saya bawa kemana-mana, menginspirasi puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke termasuk luar negeri. Saya pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah dibuat oleh ibu selama 1 minggu. Saya cari mana bapak dan ibu. Ternyata bapak ibu saya lagi menikmati kopi panas di belakang panggung. Oh, sakit hati saya di situ ya. Saya teriak, Bu, ini gara-gara ibu. Pak, ini gara-gara bapak, ini gara-gara ibu. Udah tahu anakku gak bisa ngomong, ini yang terjadi. Saya diusir sama orang-orang dan saya dimarahin sama bapak yang satu itu. Saya tunjuk kepada desa dari kejauhan. Anda tahu kapan itu terjadi? Itu potret di 30 tahun yang lalu. Itu kertas saya lempar depan ibu. Itu kertas yang sudah dibikin oleh ibu selama 1 minggu, saya lempar depan ibu. Ibu turun dari mejanya sambil mengatakan, ya Allah, nah ibu sengaja bikin selama 1 minggu ini biar kau bisa tampil depan orang. Hari ini kau hanya panggil seorang kepala desa. Hari ini hanya kau tampil dari panggung kecil, nah. Hanya terbuat dari kayu dan bambu. Kamu lihat, kamu dengar doa ibu baik-baik. Ini bukan panggungmu. Panggungmu yang sebenarnya 20 tahun lagi. Kau bukan hanya MC untuk seorang kepala desa. Kau bawa nama Pamijahan ini kemanapun kau pergi. Bapak memegang pundak anak sebelah kiri sambil mengatakan, fi ayyi ardin tata. Dimanapun kau berpijak. Kau nanti bukan MC kepala desa lagi nak. Ibu memeluk saya sambil mengatakan, bisa jadi kau MC di atas karpet merah istana sekalipun. Kau bisa MC untuk seorang presiden sekalipun. Saya amini doa itu kak. Kang tersebut. Saya amini doa malam itu di belakang panggung Rabu malam bulan Februari tahun 90. Ana yakin malam itu minal awqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, Allah sami, Allah tidak tulis, dan Allah basir, Allah tidak buta. Siapa yang mengira Anda merasakan payah, Anda menangis hari ini karena Anda bicara depan kakak-kakak, ada yang sama-sama kita dari tanah Tasik Selatan. Anda merasakan feel berbeda dibandingkan sebulan yang lalu di Pekanbaru. Karena mereka siapa Anda nggak tahu. Tapi hari ini saya ketemu dulu.
kita asal dikasih selatan. Tapi pada Allah, nama Pabija, nama Tasikmalaya Selatan, saya sudah bawa kemana-mana dan saya tak lupa, saya tak lupa dan saya tak pernah malu untuk mengatakannya. Pada Allah, tahun 2008, Allah mengabulkan doa itu. Acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik, saya pegang itu mikrofon di atas karpet merah istana. Baru mulai saya bicara, dan Anda pasti pernah mendengar ada audio setiap tanggal 17 Agustus dari tahun 2008 sampai itu suara kayak gitu, kayak suara Mahabharata. Maaf punten Kang, saya mau tanya satu hal aja Kang, itu apakah Anda sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Istighfar saya di situ kawan. Tidak mungkin saya masuk ke Indomaret ngomongnya kayak gitu ya. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cuma kembalian ya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran atau kasirnya. Sok nanti nggak apa nih STT Azhara, saya kasih bonus untuk Anda. Andai kan muncul gambar seperti ini. Penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 STIT Azhara Tasikmalaya kini telah hadir di Tasikmalaya Selatan. Saatnya untuk menerima mahasiswa masing baru untuk tahun ini. STIT Azhara untuk Indonesia. Mau per detik atau mas Fabian? Dua setengah gratis yang saya kasih. Iya, jadi saya kasih ke nomor Pasep nih, voice saya nih. Gitu. Sekarang mah bukan hanya flyer, pakai audio biar bungnya dapat. Setuju? Masih ada waktu saya tadi. Udah 11 nih. Masih semangat? Lanjut? Enak kali kok yang duduk kan. Oke, bismillah. Kita mulai kembali. Ada mikrofon wireless 2? Apa cukup 1? Oke. Sebentar lagi, saya akan menuju satu di antara Anda. Ada tulisan yang saya suka sekali di tema hari ini. Kalau saya berada di depan terus, Anda mana semua? Bismillah. Tenang kawan, tenang. Astagfirullah. Emang siapa di sini ya? Kak, pegang mikrofonnya, tenang nak. Pegang mikrofonnya. Oke. Enough. Pasti Anda akan mengira Anda adalah orang yang pertama yang akan bicara, betul? Maksud saya kasih ke belakangnya. Dan Anda pun akan mengatakan, wah kayaknya saya yang bicara. Dan yang deg-degan adalah pasti yang di belakang dia. Kasih ke samping kanan. Ke sampingnya lagi. Ke depannya kan. Urusan kita belum selesai kawan. Kasih ke sampingnya. Kembalikan lagi ke dia. Pegang mikrofonnya ke Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum, kau Waalaikumsalam. Boleh saya pinjam mikrofonnya? Sebentar. Anda adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa jawab salam. Kenapa sampai sama Assalamualaikum? Itu namanya adalah hipno, tapi bukan hipnotis. Kalau dia fokus, dia akan menjawab Waalaikumsalam. Sok baca doa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Siti Munirah. Dari mana? Bukenan. Anda katakan Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Saya Siti Munirah. Apa yang kau katakan? Akan dengar suaranya. Saya ulangi. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Tenang, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Gak gini, Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya adalah gini, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin. Bicara per kata. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Saya Siti Munirah dari Tasikmalaya. Allah, tepuk tangan buat saya. Silakan dibaca. Katanya orang sini mah pintar-pintar bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi bugeran juga apa-apa. Silakan. Public speaking skill. Ulangi Pak. It's a public speaking skill.
Artinya adalah kita butuh materi hari ini. Maka saatnya saya minta ada beberapa di antara Anda tanpa saya menggunakan laser, maka dia akan mendapatkan reward dari kami. Kami akan memberikan reward siapa di antara Anda bisa maju ke depan tanpa menggunakan laser seperti ini, karena Anda orang-orang profesional di sini. Berarti Anda layak mendapatkan reward. Tapi jangan lama-lama, saya hitung 5 mundur. Dalam hitungan 5 mundur, maka 2 putra, 2 putri layak mendapatkan reward itu. 5. Apa? MC saya mohon kerjasamanya untuk memberi 4, 3, MC silakan. 2 putra, Ya, yang pakai beberapa. Tewita, boleh. Aldi. Satu lagi, perempuan bisa. Oke Pak, silakan standby di sini. Tepuk tangan buat performer kita hari ini. Oke, putra di sayap kiri, putri di sayap kanan. Oke, standby sebelah sini. Oke, silakan diambil gambar bagus. Kita standby ya. Kita mulai. Perkenalkan nama Anda dan dari mana pegang mikrofonnya dengan baik. Oke, yang pertama kan. Ilmu public speaking yang pertama adalah microphone position. Satu semester di jurusan komunikasi adalah tentang microphone. Kami pernah ada pelatihan bukan public speaking, tapi judulnya adalah microphone position training. Dari pagi sampai sore hanya ngomongin microphone. Jadi yang pertama pegang microphone seperti ini kan, like this. Tidak seperti ini. Kalau Anda bicara seperti ini suaranya over, dengerin suaranya over dan saya nggak dengar. Lebih parah seperti ini. Tidak ada teman-teman kami Trans 7 yang ngomongnya kayak gini. Dilaporkan dari Cibalong Tasikmalaya bahwasanya kemacetan lalu lintas ada. But like this, oke kan? Yang kedua, tidak ada generasi Azhara ketika Anda tampil tiba-tiba mikrofon mati and then you like this. Anda jangan sampai ketika mikrofon mati dan kau tiup-tiup itu mikrofon. Saya yakin di Tasikmalaya Selatan masih ada yang suka tiup-tiup mikrofon. Mulai hari ini, please lah. Hanya untuk menjadi pembicara profesional sangat mudah. Cari di Google selesai urusan. Tapi menjadi pembicara yang berkarakter, al-mutakallim, al-muta'addib, itu yang dirindukan. Jadi Anda jangan sampai terlahir menjadi generasi peniup mikrofon. Bagaimana caranya? Tes seperti ini kan? Tes. Oke, and then lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Wita dari Tasikmalaya. Suaranya powerful banget, tepuk tangan buat Wita hari ini. Kasihkan ke kakak samping. Pasti dia sudah menyiapkan materinya dari tadi. Berarti nanti saya ngomong ini. Siapkah? Yang pertama, silakan baca narasi yang muncul di layar. Saya tunggu sampai antar Jumat di pemandangan. Langsung kan? Saya nungguin. Oke. Jika kita bisa berkomunikasi Kak, nggak ada berkomunikasi. Komunikasikan maksudnya kan? Saya kasih tulisan warna kuning karena banyak yang salah baca redaksi ini. Ulangi kah, terus kah, urusan belum selesai. Mulai. jika kita bisa Kak. Oke, kita tunggu sampai asar dulu. Fokus nak. Kenapa saya kasih tulisan warna kuning? Karena banyak yang salah dan nggak fokus di tulisan ini. 3, 2, mulai. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Anda katakan, pembicara berikutnya adalah sebutkan bapak yang sampingnya. Pembicara selanjutnya Yandi Rusman. Oke. Kenapa? So, namanya adalah Randy Rusman. Iya. Untuk pembicara selanjutnya Yandi Rusman. Kayaknya harus ada materi rupiah sih.
Cocok nih kakak kita. Kak fokus kak, fokus. Bismillah. 3, oke. Mulai. Untuk pembicara selanjutnya, Randy Yusman. Kak, itu lebih elegan dibandingkan ada MC yang ketika mempersilahkan dari kalimat ini. Saya harus sampaikan, tadi alhamdulillah aman MC-nya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua STIT Azhar. Waktu dan tempat kami persilakan. Tidak ada Anda yang berbicara, Anda lagi di PAUD, Anda lagi di lembaga, tiba-tiba mempersilahkan orang dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Kalau Anda mempersilahkan dengan kalimat waktu dan tempat, yang dipersilakan bukan orangnya tapi waktu sama tempatnya. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa nggak sekalian ada pun taplak meja dan botol? Anda katakan dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, siapkan. Dikasihkan mikrofonnya. Dan ke depan itu kamera 3, 2. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Yusman dari Tasikmalaya. Oke, Randy Yusman silakan dibaca narasinya. Jika kita komunikasikan Apa tulisannya kurang besar ya? Ulangi kan? Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Dan Anda katakan pembicara berikutnya adalah Sebut sebut apa yang sampingnya. Aldi Hidayat. Oke, pegang mikrofonnya. Pasti Anda sudah menyiapkan materinya. Lihat ke depan kan? Lihat ke depan. Cepat kayak angkat mikrofonnya. Cepat speed interview. Jawabannya harus cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aldi Hidayat Dari mana? dari Satu Tasikmalaya. dosen yang Anda kenang namanya adalah. Bu Nur Baiti. Ya, Anda jurusan apa? MPI. MPI. Dan sekarang hari ini kita belajar tentang apa? Public speaking. Bersama pembicara namanya siapa? Allah Akbar ya. Oh, hampir lupa nama aku kawan. Kita udah hampir 2 jam di sini. Ulangi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berada di sebuah kampus yang hebat. Nama kampusnya adalah. STIT Azhar Dan Anda berasal dari mana? Tasikmalaya. Dan satu dosen yang menurut Anda selagi Bu Nur Baiti adalah. Ada lagi? Ada masih. Pak Ahmad. Siapa? Pak Ahmad. Dan hari ini kita belajar tentang apa? Public speaking. Bersama apakah? Katanya apa? Public speaking. Public speaking bersama pembicara. Hari ini. Ini fungsinya ada banner di panitia keren ini. Bersama pembicara. Happy Chandra. Anda dari kamera. Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Saya ulangi. Efektif efisien. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Aldi Hidayat. Sampai jumpa. Lama banget sampai jumpa. Oke, good. Bismillah. Kita mulai. Ini dia. Kasihkan ke mikrofon yang pertama, ke pembicara pertama. Dipegang mikrofonnya. Kita mulai. Kakak yang paling putra silakan berada di atas. Anda berdua yang putri adalah narator. Anda harus baca narasinya. Siapa ya? Yang putra, apa yang mereka baca, Anda praktekkan. Ini adalah the power of body language. Public speaking adalah identik dan bahasa tubuh. Ada kode etik saat bicara. Orang banyak yang gagal bicara karena melanggar kode etik ini. Min fanni ada bil kalam, seni, etika saat berbicara. Saatnya Anda baca dan jangan terburu-buru. 5, 4, 3, 2, mulai. Hindari saat bicara. Oke. Yang pertama, wahai generasi Azhar, hindari saat bicara. Ini dia. Yang pertama apa? Menyimpan tangan di saku. Aku menyimpan tangan di saku kayak gimana kan? Pernah ada. Oke, menyimpan. Oke, lakukan nggak apa? Kasih contoh. Menyimpan tangan di saku kayak gimana? Oke, good. Oke. Jadi kan, ini simulasi. Banyak orang yang gagal bicara karena ketika dia bicara menyimpan tangan di saku saat dia bicara. Marketing Astra Toyota di Sunter, dia gagal bicara di depan customer karena ketika dia bicara dia menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum Pak, kami dari Toyota Pak. Jadi begini Pak, saya senang banget bisa ketemu Anda. Iya, Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda. Ini tangan disimpan dalam saku, khawatirnya di tangan nggak balik lagi. Oke kan? Yang kedua, kasihkan ke mikrofon ke sampingnya.
Tenang Kak, bacanya jangan sampai salah lagi, oke? Kita mulai. 3, 2, silakan. Hindari saat bicara menyimpan Itu sudah Kak. Yang di bawahnya, lengan disedekapkan. ulangi Kak. Lengan disedekapkan. Ulangi Kak. Lengan disedekapkan. Kayak gimana lengan sedekapkan? Oke, good. Banyak. Sedekap kayak gimana ya? Bukan itu mah habis takbiratul ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alhamdulillah saya dari Azhar ya. Jadi begini ya, iya. Anda bicara seperti itu, afwan, punten, menunjukkan arogan seorang pembicara. Min fani ada bil kalam. Seperti tadi sambutan dari Pak Ilham ya, pembicara profesional udah banyak di negeri ini. Just profesional susah. Hanya untuk mencarinya cari di Google. Tapi berkarakter itu yang dirindukan. Dari nampak dari jauh, oh, ini pasti dari STT Azhar. Ini pasti dari UIN Bandung ini. Kalau bicaranya bahasa tubuhnya itu powerful banget. Ada fun, ada seni bicara. Lengannya nggak boleh sedekapkan saat bicara. Berikutnya next silakan dibaca. Ini dia kan? Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana kan? Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana? Wahai calon guru yang hebat, ini biasanya penyakit guru. Ketika dia bicara, tangan disimpan di belakang punggung, dan itu terjadi ketika lagi ngawas ujian. Paling enak banget, kayaknya kurang lengkap hidupnya lagi ngawas ujian kalau tangannya nggak disimpan di belakang punggung. Kalau Anda bilang, Pak Epi, itu mah kan nggak lagi bicara. Iya, nggak lagi bicara, tapi tangan Anda lagi bicara di situ. Karena apa? Ini penting untuk kita kaji. Berikutnya, silakan. Gantian. Memainkan tangan tidak wajar. Ulangi kan? Memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana? Pernah nggak ada yang bicara memainkan tangan tidak wajar? Kayak gimana kan? Oh ada kayak gini. Kak, memainkan tangan tidak wajar. 80% cowok. Cowok itu kalau gugup kemana tangannya? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Jadi begini ya. Akhwat, perempuan kalau nervous kemana tangannya? Ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau Anda mengatakan Pak Epi dapat dari mana itu? Bukan dari jam kuliah tapi dari jam panggung kawan. Ketika akhwat atau ikhwan tampil ke depan dan nervous, pasti dia mainkan tangan tidak wajar. Dan ini adalah yang terakhir. Silahkan Kak dibaca. 3, 2, 1. No grave now. Ulangi nak. No grave now. Kakak satu lagi dibaca. No, grave it no. No, grave it now. Grave it artinya itu virus saat bicara. Kak, banyak orang gagal bicara karena banyak Grave it saat bicara. Apa itu grave it? Kayak gini Kak grave it. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya jangan sampai jamaah yang hitung itu berapa dapat 17 nih. Itu namanya grafit. Wahai Istidah Zahra, itu namanya grafit. Namanya apa? Grafit. Nanti ada tampil no grafit. Ada yang jadi pembicara berkarakter, bicaralah berkarakter, jangan buru-buru and no grafit. Banyak grafit itu. Ada juga yang kayak gini. Ini penting ya, kalau perhatikan ya. Jadi begini ya. Jadi gimana ya? Saya itu sebenarnya nggak tahu apa grafitnya. Ya, semua akan ikut. Ya, gitu ya. Jangan sampai jemaah yang ikut ngitung berapa dia jumlahnya. Tampil ke depan seperti ini itu butuh power loh Kak. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Silakan mulai di area depan dan saatnya kami untuk memberikan ada reward kami berikan kepada 4 kakak kita hari ini dan inilah rewardnya berupa sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production Management untuk para mohon kesediaan dari silakan. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Mohon untuk berikan sertifikat ini. Oke, silakan. Ada 4 sertifikat diberikan kepada kawan-kawan kita. Certificate of Achievement. Putar terlebih dahulu. Oleh tepuk tangan buat yang sudah mendapatkan.
Berikutnya, oke. Next. Diambil gambarnya kan? Oke, Ina, silakan tepuk tangan. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama kami. Silakan duduk kembali ke tempat barakallahu. Tepuk tangan untuk SD Azhar ini. Amazing. Siap? MC berapa menit lagi saya bicara? 5 menit lagi. Oke, people. Dari semua yang saya sampaikan hari ini, Anda menuju ke satu titik bahwasanya semua yang hari ini hadir, Anda ketika diminta untuk memilih bergerak atau tertinggal. Saya hari ini hadir karena Allah yang menggerakkan. Anda hari ini hadir, Allah yang menggerakkan. Maka ketika pertanyaan ditanyakan kepada Anda, bergerak atau tertinggal, maka Azhar akan memilih bergerak. Semua pasti akan memilih, baik saya memilih untuk bergerak. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua alam ini bergerak. Tidak ada yang stagnatif. Anda melihat tayangan ini indah banget. Anda mengatakan, ya Allah Pak Hebi, itu bahasa tubuhnya bicara banget, itu gambar bicara banget. Anda melihatnya bersama mengatakan, I love that movie, saya suka banget tayangan itu. Kenapa? Allah yang menggerakkan. Tanpa ditulis kalau ini bergerak, semua mengatakan hadza min fadli rabbil arsyil azim. Kenapa? Orang hebat adalah orang yang digerakkan oleh Allah dan yakin kalau Allah yang menggerakkannya saat bicara. Maka bingung. Sebelum saya tutup di segmen terakhir, bergerak atau tertinggal semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. Azhara berdiri tahun 2020, betul. Baru seumur baby yang 1 tahun, tapi dia harus move dan bergerak. Kenapa hari ini hadir bersama forum mahasiswa kelas sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Semua sinergi karena untuk bergerak. Karena 10 tahun yang lalu belum ada nama Azhar di tempat ini. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? Sekarang tak tahu dia kemana sekarang. Karena orang-orang sudah hijrah bukan jauh lagi, semua sudah meliriknya ke sini. Betul? Bahasa bicaranya pasti berbeda 10 tahun yang lalu dengan hari ini. 20 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang megang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul lampu jabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone Nokia. Handphone Nokia ini dulu masih ada, tak tahu dia kemana sekarang. Karena hari ini orang-orang sudah hijrah Android dengan handphone terbarunya. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya akan pecah. Saking beratnya itu handphone. Itu handphone zaman Abu Jahal dulu. Atau dia kemana sekarang? 30 tahun yang lalu, ya Allah, masuk ke gerbang pamijahan, teringat tepatnya 30 tahun yang lalu. Saya masih ingat banget ketika pulang dari SD, masuk sekolah agama. Dulu bahasa tubuh kami, kostum kami pasti berbeda dengan hari ini. Karena kami dulu itu pasti senang banget dengan kostum yang satu ini. Termasuk di sini juga pasti masih ada. Hari ini adik-adik Anda, putra-putri Anda, peserta didik Anda, apa mau mereka kayak gitu? Mereka sudah beda zamannya. Kenapa? Mereka pasti anak TK, anak PAUD, mereka tak suka dengan kostum seperti ini. Pastinya harus menyesuaikan dengan zamannya. Apalagi Allah sudah menggerakkan alam ini cepat. Zamannya dulu belum ada listrik, anak-anak pinter, banyak pinter yang mengaji. Tapi sekarang ya, udah terang di mana-mana. Heran masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Dulu mah masih pakai damar, ya Allah, damar. Sekarang mah tak tahu kemana. Anak cucu kita tak pernah tahu apa hubungan di antara kedua benda ini. Siapa yang tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Dia tahu. Setiap ujung gambar yang dikasih semuanya kayak gini jadi kan? Itu kalau kaset kusut, orang tua dulu mah pinter-pinter tanpa ada search, tanpa ada browsing, langsung enter. Dulu mah, mau lagu apa, lagu plus lah sekarangnya. Nah, pas diklik, langsung lagunya ada. Orang dulu mah itu isinya keren-keren. Masa-masa ini sudah hilang. Bahasa tubuh, suasana bicara anak-anak TK SD zaman dulu pastinya sudah berbeda. Ibu-ibu zaman dulu kalau anak sakit, lalu di badan anak. Sekarang mah udah tahu anak sakit ya update di status.
Sungguh kesayangan Bunda. Zaman sudah berubah, perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Apa buktinya people? Bismillah, sebelum saya turun dari stage ini, semuanya harus merasakan kalau hari ini belajar public speaking harus 8 jam people. Kita waktu sangat sempit, tapi kami combine public speaking dengan smart motivation. Allah sudah menggerakkan kalau berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir Anda, bicara Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena hari ini Anda di depan kami pastinya beda dengan Anda yang 10 tahun yang lalu. Anda gak percaya? Lihat foto Anda waktu SD. Pasti Anda gak mau lama-lama lihat foto itu, betul? Anda mengatakan astagfirullah, on banget gitu ya. Terbukti hari ini Anda sudah lebih ganteng, lebih cantik, lebih berkarakter. Apa buktinya lagi? So, my people, sebentar aja. Apa bukti Allah menggerakkan? Tuh lihat gambarnya. Review otak kita dalam waktu 3 menit. Allah sudah menggerakkan Anda dari masa ke masa sebelum Anda masuk ke zona SDIT Az-Zahra sampai hari ini. Ada di antara Anda yang dulu dengan gaya bicara Anda yang dibanggakan itu, tapi Anda hari itu masih duduk di bangku TK. Bahasa anak TK bisa berbeda dengan Anda. Ada di antara Anda yang bangga banget hari itu ketika sudah selesai dari TK, Anda menggunakan kostum merah putihnya. Gaya bicara Anda hari itu pun pasti berbeda dengan gaya bicara Anda hari ini. Bukankah Anda pada waktu SMP Anda senang dengan kostum Anda hari itu? Dan Anda bangga banget Senin pagi dengan kostum warna putih dan birunya. Belum lama, seragam itu masih hangat dengan abu-abu dan putihnya. Suasana itu membuktikan kalau Allah menggerakkan Anda people. Dan gaya bicara Anda pun pasti berubah. Sampai hari ini Anda bicara, Anda pasti mengatakan, Kang, punten Kang, saya sudah menanggalkan semua seragam sekolah itu. Sejak beberapa waktu lalu Pak Happy, saya sudah kafah. Saya sudah masuk ke lembaga ini. Pak Happy, punten Pak Happy, saya sudah menyimpan semua seragam itu. Saya sekarang sudah jadi mahasiswa di tempat ini Pak Happy. Saya sudah jadi mahasiswa di tempat ini. Saya akan kafah, saya akan all out di tempat ini. Dan apa buktinya? Impian Anda hari ini semakin liar. Apa impian Ibu? Pasti impian Anda Pak Happy. Saya mohon ya Pak ya, nanti ketika kamu wisuda, Pak Happy bisa hadir menyaksikan potret kami saat wisuda. Bukankah itu impian Anda? Anda ingin disaksikan oleh orang tua dan orang-orang yang Anda cintai. Ketika nama Anda disebut wisudawan perdana dari SDIT Az-Zahra, Anda tampil dengan bangga dan gagah. Anda tampil dengan toga perdana yang Anda pakai hari itu, disematkan depan ketua. Anda turun dari panggung sebelah kiri. Itu orang tua pasti semua akan mengatakan, ya Allah, nah kayaknya baru kemarin kau masuk TK. Kayaknya baru kemarin kau masuk kampus. Ibu dan bapak ini udah jadi payah buat kau kuliah, sekarang kau hanya jadi sudah. Aku bangga punya kau anakku. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi dia berikan toganya untuk orang tuanya. Kapan itu terjadi? Di mana? Acara dimulai, MC sudah mulai, tiba-tiba ada taat arba yang di belakang. Di belakang ada yang teriak. Ketika saya mengatakan wisudawan memasuki balai wisudawan, kasihan dia. Bukan karena videonya, bukan karena musiknya. Anda tahu gara-gara apa? Semua itu gara-gara saya yang ngomongnya lebay.com. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini, teman-teman, saya pernah ke Manado-nya, pas ke Manado kan ada wisudawan terlambat, astagfirullahaladzim, saya mah nggak tahu. Nah ini orangnya, sebentar ya. Nah tuh itu bapaknya tuh, ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Dari sini Anda bisa menyimpulkan. Oke, berarti public speaking adalah how to say, cara kita bicara harus 97%, what to say, isi bicaranya hanya 3%. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka itu yang bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya hari ini, people. Saatnya tunjukkan talent Anda bicara dan bukan hanya sekedar bicara. Semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu gravity, sekarang Anda sudah tahu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu smile face, smile voice, Anda sekarang sudah tahu. Saatnya saya mohon pamit. Terima kasih atas kerjasama Forum Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tepuk tangan buat Pasca Sarjana. Terima kasih.
Untuk Ketua SDT, terima kasih panitia and all of my people. Saya Chandra bersama tim. Saatnya mohon undur diri. Kami akan kembali ke Jakarta. Dan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya, tapi waktunya mungkin tidak cukup, karena materi juga sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan pada waktu yang sangat lagi. Saya Chandra, barakallahu fikum. Sebelum kita keluar, angkat tangan kanannya Ibu. Kepalkan tangannya dan katakan dalam hitungan ketiga, speak up. 1, 2, katakan. Katakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini bersama pelatihan public speaking for mahasiswa pasca sarjana UIN Bandung dengan tema public speaking for prospective teacher berada di STIT Az-Zahra yang ada di zona Tasikmalaya. Saya bangga hari ini bersama mereka dan tepuk tangan untuk kita semua.